Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita ketemu lagi di Indok Loreng ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai ini adalah hal sepele, tapi tidak boleh kita sepelekan. Karena hal sepele ini kalau kita sepelekan akan berakibat drop total pada telur puyuh kita. Oke, apa saja hal sepelenya? Kita simak videonya. Yang belum BPJS dulu ya teman-teman. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Jadi seperti ini teman-teman, hal sepele tapi tidak boleh kita abaikan dalam kita beternak puyuh. Nah, apa saja itu teman-teman hal sepelenya? Yaitu yang pertama, hal sepele itu adalah ini teman-teman. Kita sering mengecek tempat minum. Jadi tempat minum ini kelihatannya sepele, tapi kalau ini nipelnya mampet, itu bisa berakibat fatal pada puyuh kita. Nah, yang pertama adalah pasti telurnya akan drop total. Karena puyuh itu kalau tidak minum dia tidak akan makan. Jadi kebiasaan puyuh itu dia setiap makan pasti akan minum, makan minum seperti itu terus. Jadi kalau telat minum, yang pertama puyuh akan telurnya drop total. Kemudian kalau telat minumnya itu lebih dari 4 jam 5 jam, yang terjadi adalah kematian pada puyuh. Misalkan satu kotak ini telat minum dari pagi sampai siang, itu pasti puyuh pada lemas ya, akhirnya nanti berakibat kematian. Makanya kita sering-sering cek ya teman-teman, ini untuk nipelnya, untuk tempat minum model nipel seperti ini rawan sekali mampet. Jadi kita sering-sering cek apakah mampet atau tidak. Nah, kita sering cek seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan masih ada airnya, tidak mampet. Karena di daerah tempat saya ini kapurnya, kadar kapurnya untuk airnya itu sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi hal sepele yang pertama tidak boleh kita abaikan adalah tempat minum jangan sampai mampet. Ya, kalau mampet akibatnya telur pasti akan drop, kemudian akibat fatalnya puyuh akan mati. Daripada puyuh itu telat minum, lebih baik telat makan. Karena apabila telat makan, puyuh masih hidup, hanya saja puyuh akan telurnya drop. Tapi kalau telat minum, telur pasti drop, kemudian yang fatalnya akan berakibat kematian. Itu yang pertama. Kemudian hal sepele yang tidak boleh kita abaikan dalam beternak puyuh yaitu tentang pakan. Jadi ya, saya menyiapkan ini sepele, harganya murah, tapi kalau kita sepelekan telur juga akan drop. Gimana caranya? Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tempat pakan yang model seperti ini dalam beberapa jam itu kan ada rongganya, kita lihat. Kalau ada rongganya seperti ini, kalau kita tidak dorong ke bawah, puyuh akan telat makan. Kalau puyuh telat makan, konsekuensinya telur pasti akan drop. Telur dijamin pasti akan drop teman-teman. Jadi jangan sampai kita membiarkan tempat makan yang seperti ini berongga. Kalau pakannya murni itu tidak akan parah untuk berongganya, karena struktur untuk pakan murni itu masih bisa untuk kita siasati tanpa kita dorong pun. Kalau pakan murni akan bisa turun sendiri teman-teman. Tapi beda lagi kalau pakannya sudah bercampur bekatul dengan konsentrasi tinggi yang seperti ini. Nah, kalau pakan sudah bercampur bekatul seperti ini, dia akan ringan, jadi harus kita bantu dorong ke bawah seperti ini. Ya, kalau kita tidak bantu dorong ke bawah, nanti ya telurnya akan drop. Kenapa bisa drop? Karena tempat pakan yang campuran bekatul seperti ini dia ringan, jadi di bawah ini berongga teman-teman. Nah, di atasnya kelihatan penuh, tapi ini berongga. Ya, puyuh
kalau seperti ini, kalau kita tidak bantu dorong ke bawah, itu pasti puyuh akan telat makan. Padahal dalam beternak puyuh itu kita tidak boleh membiarkan puyuh itu puasa, ya. Kalau puasa di bawah 1 jam, hanya beberapa menit saja, itu tidak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 1 jam, tak jamin telurnya pasti akan drop. Ini dilihat teman-teman. Ini kan kelihatannya masih penuh kan, ya. Ini kalau saya dorong itu akan ambles langsung lah, iya kan. Nah, iya kan, ambles kan. Nah, kalau kita tidak bantu dorong seperti ini, puyuh akan puasa ini teman-teman, ya. Puyuh akan puasa. Kalau puyuh puasa, nah, telurnya pasti akan drop. Lihat, ini kan sudah ada rongganya tuh ini. Nah, ini kalau kita dorong ke bawah, aduh, langsung turun, ambles loh langsung. Iki sepele bro, tapi nek mbok sepeleke, telur pasti akan drop. Makanya banyak dari teman-teman yang peternak pemula itu sering tanya ke saya, "Bang, puyuh saya sudah usia 5 bulan tapi produksi telurnya kok kurang dari 50%. Itu bagaimana?" Saya tanya, cara pemberian pakannya bagaimana? Saya kasih makan pagi dan sore. Nah, itu yang salah. Makannya dijatah, bos. Pagi dikasih 2 jam habis. Jadi selama misalkan jam 7 dikasih, kemudian jam 9 habis. Nah, kemudian dikasih lagi nanti jam 5. Jam 9 pagi sampai jam 5 itu berapa jam? Itu puyuh puasa tidak makan dalam keadaan tempat makannya ini kosong. Nah, wis tak jamin tak bakal ngendok we. Aku ngerti karepmu ben ngirit toh, tapi orang ngirit itu malah ngorot itu. Ya, benjut, bos. Nah, karena kita yang dicari untuk peternak puyuh itu telurnya. Padahal untuk memproduksi telur itu harus dengan pakan yang full, tidak boleh telat. Nah, tapi mbok kayak pakan murni rego piro wae, tapi nek pola makanmu masih kalian jatah seperti itu, ya mungkin ngendok toh manumu. Nah, ini lihat. Ini pakan saya selalu full, tapi kalau saya telat mendorong ini, saya dorong seperti ini sekitar 3 jam 4 jam sekali. Jadi wis resiko ngene puyuh ngene iki lho, Bos. Ora iso lunga suwe to, ndokku mesti drop. Nah, seperti ini kasusnya. Ini kan pada berongga. Ini padahal jam 5 sebelum buka tadi saya kasih pakan full. Ini sekarang jam 11 malam. Berapa jam itu? 5 jam kan. Ini termasuk telat karena saya tadi keluar baru pulang, ya. Kemudian saya langsung ke kandang. Lihat ini rongganya sudah dalam sekali ini. Tapi kalau ini sampai pagi tidak saya turunkan, sampai pagi posisinya juga seperti ini, puyuh akan puasa, akhirnya telurnya drop. Lihat teman-teman, ini langsung tak brisno toh. Loh, ambles toh. Nah, sepele bos iki. Tapi kalau kita sepelekan, ngoni puyuh ora sedo bati we, nek modelmu ora mbok plorotno pakane, ya. Ora plorotno kathok lho ya. Plorotno pakan iki. Plorotno kathok ngono telat ora apa-apa. Ora, Ding. Pas plorotno kathok telat malahan dadi. Wah, wis ngladrah malahan. Ya ini. Nah, ini loh. Nah, ini berongga lagi. Bles. Selbok ngene lho, Bro. Nah, jadi seperti ini, senjatanya cuma ini saja. Scrap, ya, scrap ini saja. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita beternak puyuh itu harus sering-sering mendorong pakan dengan scrap ini. Iki sepele, regane mau 5.000 bos, tapi ini sangat bermanfaat sekali. Tanpa ini, tanpa pakan puyuh ora disogroki, drop, ndoke drop. Saya udah alami sendiri, telurnya drop. Ya, coba lihat yang di sebelah sini, sama bos, sama semua. Nah, jadi ini, udah seperti ini semua kan. Nah, ini rada dicorong, ini ndak mau turun, selamanya nggak akan turun. Nah, makanya lebih enak kalau kita pakai pakan campuran. Itu kita pakai pakan yang modelnya pralon memanjang dari sini ke sana. Kalau model pralon dijamin tidak akan telat untuk pakannya, karena kalau model pralon tidak seperti itu. Kita taburkan secara merata,
nanti puyuh bisa makan bersama. Itu kalau model pralon ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, sepele, tapi kalau kita sepelekan bisa berakibat fatal. Kalau puyuh guys yang meneng geledak kayak kayak loron bos, ndase muntir wae kayak iki. Wis anggur ngono kae aku wis menyerah. Kayak peta apano tetap mati kayak. Akhirnya tak lebok gitu metu meneh, tak lebok metu meneh. Kenapa bisa keluar? Karena ini badannya kurus. Kalau sudah seperti itu kan dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tersiksa malahan. Kayak takut mati kayak malahan. Ya, oke. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.